Ya, berikutnya teman-teman ya. Setelah DNA ditemukan, strukturnya terutama ya, seperti yang sudah kita sebutkan, DNA sendiri itu ditemukan oleh dua orang ilmuwan yaitu Watson and Crick ya. Kemudian setelah ditemukannya DNA, tugas ilmuwan berikutnya adalah bagaimana DNA itu bertugas untuk menghasilkan atau mengekspresikan suatu protein gitu. Maka si Crick ya, Crick sendiri ya, beliaulah yang kemudian merumuskan atau membuat suatu dogma atau hukum yang kita sebut istilah dogma sentral biologi molekuler yang menunjukkan bagaimana arah informasi genetik ya. Jadi menurut si Crick ya, DNA itu untuk sampai membentuk yang namanya protein itu harus melewati dua tahapan. Yang pertama ada namanya transkripsi, yang kedua ada istilah translasi gitu. Nah, kedua proses inilah yang disebut dengan istilah ekspresi gen gitu ya. Jadi gen terekspresikan ya, yang terdapat di dalam DNA itu melibatkan dua tahap gitu ya. Pertama, DNA diterjemahkan membentuk mRNA, inilah yang disebut dengan istilah transkripsi. Ini tahap pertama. Ya. Maka pada organisme eukariot ya, proses transkripsi DNA ini sendiri ini terjadi di mana DNA berada tempatnya, yaitu di dalam nukleus. Transkripsi terjadi di dalam nukleus gitu. Sehingga kemudian membentuk namanya mRNA. Lebih jauh mRNA ini nanti kemudian dijadikan informasi untuk membentuk yang namanya protein melalui tahapan disebut dengan istilah translasi dan dijalankan oleh suatu organel kecil yang disebut dengan istilah ribosom. Nah, inilah yang disebut dengan istilah apa? Translasi. Maka dua yang pertama, transkripsi dan translasi, ya, ini merupakan bagian dari apa? Ekspresi gen, gitu. Nah, ada istilah yang lain, ya, yang masih berkaitan dengan konsep DNA, RNA dan protein ini. Ada 3 istilah tambahan. Yang pertama adalah replikasi, nah, gitu. Yang jenisnya di sini kalau kita lihat, jadi DNA itu yang terdapat dalam nukleus organisme eukariot, ya. Itu kan nanti ketika sel itu membelah dari 1 jadi 2, semua komponennya itu digandakan, terutama adalah DNA-nya. Sehingga masing-masing anakan, ada 2 anakan yang dihasilkan untuk setiap satu induk, itu menerima DNA atau warisan yang sama dari induknya. Maka si induk harus menggandakan materi genetik atau DNA-nya. Nah, proses penggandaan DNA ya disebut dengan istilah replikasi. Disebut istilah replikasi DNA. Nah, kemudian jadi ini teman bisa lihat nih arahnya. DNA digandakan membentuk DNA sendiri ya melalui proses replikasi DNA. Nah, pada bukan makhluk hidup ya. Pada virus tertentu ya, kita sebut dengan istilah virus RNA. Virus ada 2 macam, virus DNA dan virus RNA. Maka pada virus tertentu ya, itu mereka punya, misalnya virus RNA, mereka bisa menggandakan materi genetiknya secara langsung ya, RNA digandakan jadi RNA melalui proses replikasi juga. Kita sebutnya istilah replikasi RNA. Nah, tapi kan ada virus DNA juga ya. Dia bisa menggandakan DNA-nya seperti halnya makhluk hidup. Ya, seperti halnya bakteri, tanaman, ya, hewan gitu. Melalui proses replikasi DNA juga gitu, sama-sama DNA gitu. Maka ini replikasinya ada 2 macam ya. Replikasi DNA ini ada pada makhluk hidup ya. Termasuk juga virus DNA, dan replikasi RNA hanya terjadi pada virus RNA gitu. Jadi sudah ketemu berapa istilah, teman-teman. Nah, ternyata arah informasi genetik bisa terbalik ya. Ada satu bagian yang bisa kebalik, yaitu apa? Pada virus RNA tertentu ya, disebut istilah retrovirus ya, virus balik ya. Ya, mereka adalah virus RNA, sejatinya materi genetik yang ada di dalam kapsidnya itu berupa RNA. Ya.
dia. Kemudian ketika dia menginfeksi suatu inang, misalnya bakteri atau manusia misalnya, maka RNA ini tergantung jenis virusnya. Ada istilah virus litik, ada virus lisogenik gitu ya. Kalau dia virus litik, mungkin RNA-nya ini langsung digandakan ya, memperbanyak diri, terus nanti digunakan untuk membentuk protein melalui proses translasi gitu. Ya. Tapi pada virus tertentu yang dia jalur hidupnya adalah lisogenik, maka materi genetik dia harus masuk ke materi genetik inangnya, berintegrasi atau bergabung, teman-teman. Maka nanti RNA-nya dia itu harus dikonversi dulu sama dia jadi DNA gitu ya. Maka RNA jadi DNA itu melibatkan tahapan yang kita sebut istilah transkripsi balik gitu. Maka nama enzimnya yang digunakan di transkripsi balik sesuai dengan nama prosesnya. Maka disebutlah dia transkriptase balik gitu ya. Transkriptase balik. Maka 5 tahapan ini ya, 3 yang pertama terjadi pada makhluk hidup ya, dari bakteri sampai dengan manusia atau hewan ya. 1 2 3 transkripsi, translasi dan replikasi DNA. Adapun replikasi RNA dan transkripsi balik ini hanya terjadi pada virus, dan virus itu dipelajari konsep virus itu bukan makhluk hidup. Dia transisi antara benda mati dan makhluk hidup, teman-teman. Ya. Sebagai catatan terakhir, mungkin teman-teman bisa catat sendiri. Masing-masing kan melibatkan enzim atau protein yang digunakan untuk prosesnya gitu. Transkripsi itu menggunakan enzim disebut dengan istilah RNA polimerase karena yang akan dibentuk adalah RNA polimerase. Kalau translasi menggunakan enzim atau menggunakan ribosom, organel ribosom ya. Replikasi DNA dan replikasi RNA ini pakai enzim polimerase namanya. Ya, baik itu DNA polimerase atau RNA polimerase gitu. Ya, adapun transkripsi balik nama enzimnya transkriptase balik. Gitu. Ya. Maka inilah 5 istilah yang ada di dalam dogma sentral biologi molekuler yang istilahnya paling baru ya, paling baru. Demikian, teman-teman.